Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat zahir dan batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa dengan secara bebas menghirup udara segar. Dan alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang memberikan tauladan kepada kita, Nabi yang dinanti-nantikan syafaatnya. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk menjadi umat Nabi Muhammad yang nantinya akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini marilah kita renungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun, fala yarfus wa la yajhal, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain." As-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Apa maksud dari perisai ini? Perisai adalah alat pelindung dalam suatu peperangan. Perisai melindungi seseorang dari serangan musuh. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa puasa adalah perisai, maka puasa berguna atau tujuannya untuk melindungi seseorang, melindungi umat muslim, umat mukmin yang melaksanakan puasa tersebut. Apa makna dari puasa sebagai perisai ini? Yang pertama, bahwa puasa adalah perisai untuk menahan atau melawan hawa nafsu. Setiap hari kita mungkin, bahkan pasti berperang melawan hawa nafsu, baik itu nafsu makan, nafsu minum, lapar dahaga, nafsu hasrat, nafsu amarah, dan keinginan-keinginan yang tak terkendali. Maka dari itu, dengan kita melaksanakan puasa, maka dengan kita melaksanakan puasa, maka sebagai alat untuk kita belajar menahan hawa nafsu kita. Tatkala selain bulan puasa, makan itu masih boleh, minum itu masih boleh. Akan tetapi tatkala di bulan Ramadan, kita di saat siang tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh sesuatu yang dihalalkan pada selain bulan Ramadan. Tatkala di bulan Ramadan saja kita mampu menahan sesuatu yang di luar bulan Ramadan saja itu diharamkan atau tidak diperbolehkan, apalagi kita harus lebih kuat lagi untuk menahan diri kita dari perbuatan yang haram. Makna yang selanjutnya yaitu bahwa puasa adalah perisai dari kemaksiatan. Seperti hadis yang sudah saya sampaikan tadi, asyamu junnatun fala yarfus wa la yajhal awimruun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni
shaimun marratain. Hadis ini menerangkan atau memberikan kesimpulan bahwa tatkala kita sedang melaksanakan yang namanya puasa, kita tidak boleh berbuat kotor. Berkata kotor saja tidak boleh, apalagi berbuat kotor ataupun berbuat kebodohan. Dan tatkala ada seseorang yang mengajak kita untuk membenci atau melakukan perbuatan kotor, maka kita wajib menjawab orang tersebut bahwa sesungguhnya saya sedang melaksanakan puasa. Nah, hadis ini memberikan kesimpulan bahwa yang namanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi puasa ini bertujuan untuk melatih diri kita, ya, untuk kita melatih diri agar bisa menghindarkan atau menghindari dari perbuatan maksiat, agar kita bisa menjaga hati kita, menjaga nafsu kita, menjaga sikap kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang ketiga, bahwa puasa adalah perisai dari api neraka. Imam Ahmad meriwayatkan hadis Nabi yang berbunyi, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar, bahwa puasa adalah perisai yang digunakan oleh seorang hamba untuk melindungi dari api neraka. Nah, berarti tujuan dari puasa ini adalah sebagai pelindung bagi kita yang melaksanakan puasa tersebut dari api neraka. Hadis lain mengatakan bahwa man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa seseorang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan agar mendapat ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Bahwa tatkala kita melaksanakan puasa, maka dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita akan terhindar dari adab Allah. Contohnya yaitu adab siksa api neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Tapi perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa yang namanya perisai, ya, itu akan berfungsi tatkala digunakan dengan cara baik, tatkala perisai itu tidak rusak. Akan tetapi kalau perisai itu digunakan dengan cara tidak baik atau tidak benar, bahkan perisai itu rusak, maka tidak mungkin yang namanya perisai itu akan melindungi kita. Sama juga dengan yang namanya puasa, tatkala kita sudah melaksanakan puasa, akan tetapi kita juga masih tetap sering berbohong, sering melakukan yang namanya fitnah, dan perkara-perkara lain yang memang dilarang oleh Allah, maka puasa itu tidak akan melindungi kita dari Semoga dengan melaksanakan puasa ini, semoga puasa bukan hanya rutinitas tahunan, akan tapi puasa adalah media untuk kita belajar menahan diri, menahan maksiat, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, menjaga hati kita dari perbuatan yang kotor, dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang benar adalah puasa yang di hatinya mendatangkan ketakwaan, puasa yang dihadirkan rasa takwa, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi la'allakum tattaqun, bahwa tujuan dari
diwajibkannya puasa adalah untuk mendapat atau untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah memberikan kita perisai melalui puasa. Semoga Allah melindungi kita dengan melalui perisai yang diberikan oleh Allah, sehingga dapat menjaga hati kita, dapat menjaga lisan kita, dapat menjaga hati kita dari perbuatan maksiat. Dan semoga perisai kita selalu kokoh dan semakin kokoh dengan lantaran menjalankan puasa wajib ataupun puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.